Pak, support and resistance yang kuat itu yang seperti apa? Support and resistance yang kuat itu yang dia sesuai dengan trennya. Jadi misalkan begini ya teman-teman ya. Ini kan resistance nih. Nah ini resistance ya. Kemudian ini support. Ini support, ini support. Ya ini support. Nah ini support. Nah mana Pak support and resistance yang kuat? Ya Anda lihat trennya. Kalau trennya lagi bullish ya berarti saya lebih milih untuk buy di support daripada sell di resistance. Kenapa? Resistance dalam tren yang bullish itu dia lebih rawan jebol. Sedangkan kalau supportnya itu ya 45% lah probabilitas jebolnya. Jadi supportnya itu lebih 50% lebih dia lebih oke lah daripada resistance-nya gitu ya. Prinsipnya kalau saya itu ya. Jadi bukan kita lihat candle-nya gimana enggak ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan tren yang ada aja. Entry itu hanya ada dua. Either Anda mau breakout atau Anda mau pullback atau retest. Kan ini aja metode itu. Sometimes saya pakai breakout, Anda sudah pernah lihat juga, sometimes saya pakai pullback retest. Sebenarnya sama aja sih ya. Sebenarnya faktor yang paling penting itu sebenarnya breakout-nya sebenarnya. Karena kan begini loh ya. Misalkan di sini ada sebuah market structure yang begini. Ya, teman-teman ya, yang begini. Nah, gitu misalkan ya. Nah, ketika ini kan bullish ya. Bullish. Nah, bullishnya tuh di mana? Ketika dia breakout di sini kan. Ya, teman-teman ya. Ketika dia breakout di sini, maka kita bisa buy di sini kan. Kita bisa buy di sini kan. Ini breakout kan. Benar ya? Benar ya, teman-teman ya. Ini breakout. Nah, kalau kita retest, kita tuh sebenarnya juga buy di ini retest, buy di area yang sama. Cuman kita nunggu retestnya dulu. Jadi sebenarnya sama saja. Misalkan ini levelnya adalah 10250 ya, teman-teman ya. Ini levelnya adalah 102.50. Jadi sama saja. Kita akan buy di level yang sama. Cuman kalau Anda buy di sini namanya breakout. Kalau Anda buy di sini namanya retest. Nangkep ya, teman-teman ya? Ya hanya ada dua ini aja kan cara orang entry kan. Nggak ada cara lain kan. Kok modal saya 100 juta, sisa 4 juta gara-gara news. Bukan gara-gara news. Lot Anda kegedean, bukan gara-gara news. Jangan nyalain news. Trader itu loss gara-gara Anda sendiri. Jangan nyalain news, jangan nyalahin mentor, jangan nyalain ini. Salah Anda sendiri. Sorry ya, saya agak tegas ya. Salah Anda sendiri itu. Keputusan mencet tombol ada di tangan kita kok. Lot Anda biasanya kegedean, lot Anda mainnya kegedean. Jadi hanya karena beberapa trade aja duitnya udah ludes. Dan jangan diulangi ya. Anda jangan recovery, jangan balas dendam, karena pasti akan ludes lagi, ya. Pasti akan habis lagi. Daripada Anda habis begitu, mending Anda amal, berikan aja ke panti asuhan, ya. Nah, ini juga mentality yang kita harus bangun ya, teman-teman ya. Jangan menyalahkan orang lain. Tanggung jawab itu semua harus ada di kita, karena kita yang pencet tombol. Lu mau main lot gede, nggak apa-apa. Lu mau gambling, nggak apa-apa. Ya itu duit-duit lu sendiri kan, ya. Tapi harus belajar untuk mengambil tanggung jawab. Ya, jangan, gara-gara mentor, gara-gara news, gara-gara orang lain lah pokoknya, ya. Akan Anda ulangi terus. Ngelok, hedging, buka, tutup posisi. Sampai habis kantong Anda. Saya lagi ada posisi locking, buy 89, sell 80. Saya main satu lot, saya bingung lepas di mana bang. Saran saya adalah Anda locking itu aja udah salah mainnya. Itu harus dibuang. Kenapa? Karena saya nggak mau ngomong buy di mana, sell di mana, terus keluarnya gimana. Itu sudah salah dari awal. Jadi kalau banyak teman-teman yang bertanya soal saya tentang begini, saya nggak mau, artinya begini ya. Soalnya adalah, masalahnya itu bukan pada posisi Anda, tapi pada mental Anda. Itu masalahnya pada itu. Jangan ulangi ngelok. Kenapa Anda ngelok? Karena Anda nggak mau loss. Mungkin lot Anda kegedean. Masalahnya di situ. Saya akan tembak langsung ke permasalahannya. Karena kalau enggak, itu akan Anda ulangi terus. Ngelok, hedging, buka, tutup posisi. Sampai habis kantong Anda. Saya paham ya, apalagi kalau Anda udah ada dalam posisi yang tidak mengenakkan. Saya paham betul. Bukannya saya nggak paham. Tapi kalau kita mau mengubah habit menjadi habit yang lebih positif, itu memang tidak mudah. Apalagi sudah dalam kondisi loss. Sekali lagi, kalau kita mau break the chains gitu ya, kita mau, ini kayak belenggu gitu loh teman-teman ya. Kayak tangan kita nih, udah diborgol tuh.
Ya, nggak bisa lepas, susah lepas dari mindset dan mentality yang seperti ini. Buang aja udah. Kalau Anda mau coba nembak sekali, oke lah. Ya, Anda silakan aja pakai analisa saya. Karena saya kalau misalkan saya mau ngajarin orang gitu ya, teman-temannya, itu memang benar-benar harus dari dasar. Kalau ada yang salah, itu harus dihancurkan. Dasar yang salah itu harus dihancurkan. Karena kalau enggak, kita membangun bangunan ini di dasar yang rapuh kan. Fondasinya itu kalau rapuh, nggak bisa mau naik itu nggak bisa. Jadi kalau mau beres, bener-bener beres, ya fondasi yang salah itu harus dihancurkan. Nggak enak, sakit memang, tapi mau gimana? Ada sebuah studi di satu broker besar. Trader itu udah pintar semua, soal metode itu udah pintar semua, nggak perlu diajarin. Cuman yang jadi masalah itu justru ada di money management dan di mindsetnya dia. Kalau profitnya dikit, kalau lossnya gede, jadi portofolinya hancur. Karena justru yang sulit dikuasai itu adalah dia nggak mau nunggu, dia serakah di mainnya ini. Ya nggak mau nunggu, serakah, kepinginnya cepat. Ini di sini semua nih. Akhirnya dia merambat ke money manajemennya juga hancur kan. Ketika psikologinya hancur, money manajemennya juga hancur. Tapi, tanpa metode yang bagus pun nggak bisa. Anda udah bagus mindsetnya, money manajemennya juga bagus, tapi metode Anda berantakan juga nggak bisa. Jadi tiga hal ini memang harus berjalan bersama-sama. Tapi yang paling sulit itu memang soal psikologi. Metode ini gampang. Bang, SL yang ideal itu berapa pips? Saya sering kali ngomong, ya teman-teman, bicara SL itu jangan ngomong pips. Pertama, kalau kita ngomong soal risk management, itu bicara soal persentase. Pips nggak jadi soal. Ya, jadi SL yang ideal itu berapa? 1% per hari. Nah, bukan soal berapa pipsnya. Si A ini ya, teman-temannya, SL-nya tipis, men. 30 pip. Tapi lotnya gede. Untuk apa? Ya, jadi kalau kita ngomong SL itu kita ngomong persentase. Berapa pip, berapa persen, sorry bukan berapa pip, berapa persen dari modal gua, dari equity gua gitu ya. Banyak orang datang, Pak, saya pemula nih, pemula. Mulai dari mana? Anda langsung mulai pemula buat trading rules. Saya nggak suka ya teman-teman, Pak, saya mau pemula nih, ngikut dulu dong. Nggak ada, ngikut. Pemula, ya udah mulai pemula, Anda buat trading rules. Nah, untuk buat trading rules ini kan Anda harus paham beberapa konsep technical. Anda belajarlah konsep trend dan konsep support and resistance. Itu intinya itu saja. Jadi pemula, ya udah belajar buat trading rules. Trading rules seperti yang saya goyang-goyang ini. Kenapa saya buy gold? Karena harga di atas SMA 8 daily yang warna biru ini, kemudian Lux Algonya berwarna biru. Saya buy. Nah, itu namanya trading rules. Jadi ketika Anda melihat, oh ini market udah sesuai nggak nih? Trading rules-nya udah, kriterianya sudah terpenuhi belum nih? Kalau terpenuhi, ya udah entry. Kalau enggak entry. Itu dulu ya, nggak usah mikir yang bla bla bla. Fokusnya di situ dulu ya. Pak, ini aman nggak? Tidak ada yang aman. Trading itu sangat berbahaya. Apapun seberapa yakin pun Anda tentang posisi yang Anda punya atau trading plan yang ada di kepala Anda, trading itu selalu berbahaya. Nggak ada trading yang aman. Kalau kita ngomong trading yang aman nggak aman itu tergantung behavior kita, tergantung tingkah laku kita, perilaku kita. Kita mau gambling nggak? Kalau gambling ya sangat berbahaya. Trading aja itu udah berbahaya, apalagi kalau Anda gambling, lotnya gede, nggak punya trading rules, nggak pakai SL, itu semakin berbahaya ya.